Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Faizatillah, Kepala SMP Negeri 3 Karangreja, akan membuat sebuah kucing untuk tugas akhir saya sebagai peserta diklat berdikari yang diadakan oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah untuk kucing kepala sekolah. Kucing ini saya lakukan kepada pengelola perpustakaan di sekolahan saya dengan jenis pertanyaan, perencanaan, dan kalibrasi. Selamat menikmati. Assalamualaikum Bu Nur. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, itu seperti yang dari biasanya sekarang. Oke. Aman, insya Allah. Duduk bagaimana nih terkait dengan perpustakaan kita nih? Oh, oke Bu. Ini kan kita memasuki semester kedua, Bu. Saya mau ada program untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Karena dari hasil rapat pendidikan kita kemarin kan ada penurunan 14 poin kalau tidak salah itu. Nah, saya ingin meningkatkan kemampuan literasi siswa dengan memanfaatkan sumber daya yang sekolah kita miliki berupa perpustakaan literasi lentera ini. Lentera ilmu ya Bu ya. Berarti hari ini kita yang mau fokus berbicara tentang apa nih? Saya ingin ngomong ya Bu, sharing tentang program saya untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa yang nanti akan dilaksanakan di SMP Negeri Karangreja selama 6 bulan. Program ini sendiri saya namai program literasi sekolah. Sasarannya itu untuk siswa kita dari kelas 7, 8, 9. Program literasi siswa ya selama 6 bulan ke depan kita ya. Oke, nah kira-kira menurut Bu Nur nih potensi apa nih atau modal awal apa yang kita punya ini terkait dengan perpustakaan kita? Kita sebenarnya sudah punya modal awal yang vital Ibu, berupa perpustakaan yang harus kita manfaatkan, harus kita bangkitkan marwahnya lagi. Fungsi perpustakaan itu buat siswa itu sendiri. Banyak buku yang kita sudah miliki, baik fiksi, non-fiksi, novel, dan sebagainya. Kemudian sarana prasarana berupa bangunan itu sendiri, rak-rak yang sudah kita lengkapi, jaringan internet juga sudah tersedia di perpustakaan ini. Berarti sebenarnya modelnya sudah meningkatkan literasi ya Bu Nur ya. Bagus sekali nih. Tapi kira-kira menurut Bu Nur nih yang diharapkan oleh Bu Nur terkait dengan meningkatkan literasi sekolahnya itu nanti bagaimana? Bayangan saya itu kemampuan literasi siswa meningkat itu indikatornya salah satunya tingkat kunjungan siswa ke perpustakaan itu meningkat. Sementara untuk semester lalu dari jumlah yang saya baca dari daftar pengunjung yang saya katakan di meja administrasi, menurut saya itu sangat minim sekali siswa kita untuk berkunjung ke perpus. Itu pun kalau dapat tugas dari Bapak Ibu untuk memanfaatnya di jam-jam istirahat belum ada ngomong ya istilahnya gregah dari anak untuk berkunjung atas inisiatif sendiri membaca buku yang sudah tersedia. Kemudian harapannya secara tidak langsung itu juga akan meningkatkan tadi yang merupakan masalah kita utama, yaitu penurunan angka literasi dari rapor pendidikan. Kemudian nanti paling tidak dengan mereka rajin membaca, mereka bisa merangkum atau menceritakan kembali. Gak usah kita bikin kalau resensi kan istilahnya selalu berat ya Bu ya, walaupun untuk buku yang ketebalannya tidak tebal sekali, mungkin untuk membuat resensi anak juga tertarik. Dan itu nanti tergantung dengan buku yang mereka pilih juga. Kalau resensi biasanya ada passion dulu anak, oh saya tertarik di buku ini. Nah, paling tidak itu anak bisa membaca, ada kesenangan untuk membaca, karena dengan membaca itu secara tidak langsung pemahaman akan kosakata mereka juga meningkat. Kemudian tingkat berkunjung mereka ke perpus tanpa perintah dulu juga meningkat. Begitu Ibu. Berarti dari apa yang sudah Bu tadi sampaikan, kira-kira menurut Bu Nur nih
tanda-tanda keberhasilan bahwa anak itu literasinya meningkat itu kira-kira dari apa saja? Jadi itu tadi yang saya sampaikan, paling tidak ya tingkat berkunjung mereka ke perpus meningkat. Saya bisa lihat jurnalnya, saya bisa memantau tiap 2 bulan sekali atau mungkin 1 bulan sekali dari jumlah tingkat kunjungan mereka dari hari ke hari meningkat atau menurun. Kemudian kamu pilih bahasa Indonesia aja lah Bu yang sangat relevan ya. Paling tidak mereka bisa berkreasi ketika ada tugas literasi atau seperti novel untuk membuat puisi atau bercerita, atau mungkin ketika menghadapi lomba yang biasanya di tingkat kabupaten ada FLS 3N itu kan ada mereka mendongeng, berpuisi dan sebagainya. Kita bisa ini mengirimkan anak-anak yang berpotensi ini yang sudah dipoles melalui kegiatan literasi itu untuk dikirim ke kabupaten. Programnya luar biasa nih. Terus kira-kira nih, menurut Bu, siapa yang bisa menemani Bu untuk melaksanakan program ini? Oke. Ini program saya perlu melibatkan banyak orang, perlu banyak yang terlibat. Salah satunya satu otomatis saya mohon sama ibu selaku kepala sekolah ya. Semoga program ini itu ACC didukung, didorong, dan kemudian dari Bapak Ibu Guru Nopol terkhusus nih bahasa Indonesia yang arahnya karena ini menjaring anak-anak untuk tingkat di kabupaten dikirim kegiatan ke Lomba FLS 3N, kan saya harus menggait nih guru-guru yang berkepentingan di dalamnya. Kemudian dari Bapak Ibu Guru Wali menggerakkan putra putrinya dari kelasnya untuk ayo dong berkunjung ke perpus, manfaatkan waktu istirahat semaksimal mungkin, menggiatkan, kembalikan marwah perpustakaan sebagai sumber ilmu anak-anak sekolah. Paling utama siswa kelas 7, 8, 9. Tanpa mereka program ini tidak akan berjalan gitu. Oke, bagus sekali sebenarnya. Terus kira-kira ya Bu, ya saya nih sebagai seorang kepala sekolah, saya harus bagaimana mendukung di dalam perpustakaan. Oke. Yang sebenarnya paling vital ini Bu untuk pengadaan buku kan otomatis berhubungan dengan dana bos ya. Dana bos sendiri tanpa nggak mungkin dong penggunaan dana bos itu tanpa persetujuan Ibu. Besar harapan saya selaku petugas perpustakaan yang kepala perpustakaan dibantu petugas perpustakaan itu sekolah mendukung untuk pengadaan buku-buku yang nantinya akan lebih menggiatkan siswa untuk berkunjung ke perpus. Kedepannya saya ingin langkah awal itu saya mau buat istilah kayak polling gitu Bu, jaga pendapat. Kira-kira ada nggak judul-judul dari usulan anak nih? Kalau mereka sudah menemukan buku yang sesuai passion mereka, otomatis lebih greget lagi pengen aku mau menyelesaikan novel ini, aku mau menyelesaikan buku ini. Jadi untuk pengadaan buku otomatis saya butuh dukungan Ibu 100%. Ya, dengan pengadaan buku salah satunya ya Bu ya. Kalau gitu silakan nanti dulu untuk bersama tim di perpustakaan itu penjaringan kira-kira apa saja yang nanti akan diajukan untuk dianggarkan, nanti silakan saja. Nanti kami di dalam tim terkait dengan perencanaan BOS, insya Allah nanti akan ACC terkait dengan apalagi di dalam posisi pengadaan buku itu kan paling tidak 50% itu ya Gunung ya. Terima kasih sekali nih waktunya hari ini, sehat selalu Gunung. Semoga apa yang Gunung cita-citakan tadi terkait dengan yang direncanakan ini nantinya berhasil. Kita ketemu lagi 6 bulan ke depan, bisa ya Gunung ya? Insya Allah siap Ibu. Matur nuwun atas dukungannya, sampai ketemu 6 bulan ke depan. Ya, terima kasih Bu Nunung. Selamat pagi Bu Nunung. Selamat pagi Bu Dewi. Gimana nih kabarnya? Sepertinya fresh sekali pagi ini. Alhamdulillah Bu, dalam keadaan sehat, bahagia lahir batin Bu. Wow. Apa yang dibawa kita ke tempat kerja, kalau vibe-nya positif kan insya Allah kedepannya positif satu lagi ke depan. Wow banget nih pagi ini. Saya menunggu 6 bulan ini Bu Nunung.
dengan obrolan kita nih. Oke, siap. Terkait perkembangan program yang kemarin di awal semester saya canangkan Ibu, untuk meningkatkan literasi kemampuan siswa di SMP Negeri 3 Karangreja tepatnya dengan memanfaatkan perpustakaan yang dimiliki perpustakaan negara itu. Alhamdulillah Ibu, dari perkembangan 6 bulan ini yang sudah saya jalani, dari beberapa target yang saya canangkan di awal semester, insya Allah tercapai Ibu. Mulai dari meningkatnya jumlah kunjungan peserta didik ke perpustakaan negara ilmu, kemudian jumlah siswa yang meningkat dengan tantangan membaca 1 buku 1 hari untuk beberapa siswa. Memang saya drill untuk meningkatkan seperti itu agar kemampuan mereka ini hubungannya untuk menyiapkan mereka di lomba FLS 3N yang biasanya akan membuat resensi buku Ibu. Karena biasanya kan waktu untuk meresensi buku itu terbatas. Jadi kalau anak sudah terbiasa membaca cepat, skill readingnya oke, gitu kan, biasanya comprehensionnya otomatis mengikuti. Jadi mereka bisa mengikuti lomba itu dengan baik. Dan alhamdulillah tahun kemarin atau 2 tahun kemarin itu salah satu siswa kita kan juara 1 tingkat kabupaten waktu ada ajang lomba membuat resensi. Wow. Ini bagus sekali ya. Memang saya lihat perkembangan selama 6 bulan itu bagus, luar biasa. Nah gini Bu, kalau misalnya nih kita kasih skala 1 sampai 10 lah ya, kira-kira keberhasilan selama 6 bulan ini udah berapa, di skala berapa nih? Kalau hanya sekedar dari target awal ya di awal semester itu yang saya targetkan kan hanya langkah awalnya itu untuk mengembalikan marwah perpus, intinya menghidupkan kembali bagaimana siswa nanti akhirnya berinteraksi ke perpus itu santai tanpa harus menunggu tugas dari guru dan sebagainya. Itu kalau saya amati dari bulan ke bulan perkembangan grafik tingkat kemundulan siswa ke perpus, insya Allah sudah di angka 9. Wow, angka 9 ya? Oke. Berarti udah mau maksimal ini? Insya Allah tercapai Bu targetnya. Wah, dengan skala yang sudah 9 nih, apa yang sudah bagus? Kemudiannya sudah dicapai nih selama ini. Dari 6 bulan ini yang sudah berjalan ini, saya itu lebih cenderung ke tingkat kunjungan siswa ke perpus Ibu. Paling tidak dari langkah awal saya untuk mengadakan nopo itu seperti bukan polling ya, tapi kayak jajak pendapat yang siswa saya berbicara link Google Drive untuk memilih judul buku yang mereka minati. Otomatis dari pemenuhan kebutuhan itu yang dari anggaran Ibu sudah ACC atau beberapa buku yang mereka minta untuk diadakan di perpus sudah diadakan. Nah dari hal-hal kecil seperti itu Ibu, anak jadi oh iya sih saya mau ke perpus mau menyelesaikan buku ini. Mereka akhirnya angka kunjungan tingkat kunjungan anak ke perpustakaan itu meningkat drastis. Ini benar-benar drastis karena itu tadi vibes mereka untuk datang ke perpus, ada ini yang mau saya selesaikan, buku ini yang saya inginkan untuk selesai dibaca. Kemudian ada beberapa program juga yang saya menggait dari pihak luar, pihak ketiga yang mungkin lebih mumpuni. Biasanya ini di dalam lomba reportase. Nah, reportase kan juga alumni kita yang sudah lulus dari sini. Ada yang aktif ini di tingkat pewarta Warcap Kabupaten. Jadi itu untuk bidang-bidang yang sudah ada bibitnya, saya memang benar-benar fokus untuk mengupgrade skill mereka agar lebih baik lagi. Oke Bu Nur, tadi untuk memotivasi anak itu dengan cara jajak pendapat ya, agar anak-anak bisa menentukan judul-judul itu yang benar-benar anak-anak minati. Dan kemudian sampai dengan anak-anak itu akhirnya meningkat ya, berkunjung ke perpustakaannya seperti itu. Nah Bu Nur, dari apa yang sudah dilakukan itu, kendala yang dihadapi selama ini apa ini? Kendala awal
dan ini termasuknya memang kendala yang nggak bisa betul-betul kita penuhi dalam waktu singkat ya Bu. Karena memang dari jajak pendapat buku yang mereka inginkan dari hasil pengisian dari saya dan mereka itu memang kita tidak full bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk memenuhi kebutuhan keinginan judul yang mereka sampaikan kepada kami. Ini tentunya terkait dengan pengadaan buku Ibu, karena kita nggak bisa nih untuk ada judul yang mereka inginkan otomatis besok kita langsung beli, itu kan jelas tidak mungkin karena ada prosedural yang harus kita lalui terkait dengan penggunaan pos dan pembelian dan sebagainya. Nah, untuk hal itu memang bukan benar-benar mutlak kendala yang harus hari itu harus diselesaikan, besok kita udah mulai lewati tahap selanjutnya nih. Nah, dari ini saya mencoba mengkombinasi, memperbanyak, bukan memperbanyak, tapi mengarahkan mereka untuk ke tema-tema yang mungkin seirama atau selaras dengan judul yang mereka sarankan kepada kami. Karena di perpustakaan kita juga udah banyak buku ini Bu, baik fiksi, non-fiksi, komik yang tentang petualangan, tentang ini sebenarnya sudah banyak. Tinggal kita coba tawarkan dari judul yang mereka inginkan ini, coba dibaca dulu, ini juga sama kok ceritanya. Nah, dari hal itu mungkin agak mengakomodir kendala yang mereka inginkan ini bisa terpenuhi. Bagus, ini berbagai upaya sudah dilakukan ya oleh Bu sebagai pengelola perpustakaan Lentera Ilmu. Lentera Ilmu. Nah ini Bu No, dari berbagai upaya yang sudah dilakukan itu, yang ingin saya tahu nih, apalagi yang akan dikembangkan oleh Bu selaku pengelola perpustakaan agar nanti paling tidak targetnya di akhir tahun itu tercapai gitu. Ini Bu, ini saya mau sedikit menggerakkan keaktivitasan dan kreativitas siswa berkelas. Ini kaitannya dengan pemberdayaan pojok baca dari semua kelas, dari kelas 7, 8, 9. Saya canangkan, otomatis saya harus bekerjasama dengan para wali kelas dulu untuk mengarahkan anak ini, ayo kita ciptakan ruang pojok baca kelas kita masing-masing. Dari itu harapannya mereka mendapatkan buku sesuai dengan yang mereka inginkan, karena pengadaan buku itu kan kita serahkan ke kelas masing-masing itu. Mau modelnya mereka mau membeli atau dari iuran uang, atau mungkin mereka membuat proposal untuk diajukan ke beberapa endorse mungkin dan sebagainya, itu kan kita bebaskan mereka untuk berkreasi dan menciptakan pojok baca yang akhirnya bisa mengakomodir keinginan siswa di kelas itu sendiri. Pelibatan wali kelas ya, dari wali ya. Nah, terus kemudian ini bincang-bincang lanjutnya ya Bu Nuk ya, terkait dengan tanggung jawab nih atau komitmen barangkali Bu Nuk ini sebagai pengelola, kemudian anak-anak SMP 3 Karangreja sebagai pengunjung perpus itu, menurut Bu Nuk nih apalagi yang mau dikembangkan selain yang sudah selama ini Bu Nuk kembangkan? Secara maksimalnya mau apa nih, apalagi tadi udah terkait dengan jejak pendapat, kemudian pelibatan wali kelas, kemudian itulah. Apalagi nih yang mau dikembangkan? Kedepannya Bu, saya ingin di tingkat sekolah lagi, nggak usah, karena kita nanti hubungannya kan untuk menyiapkan siswa-siswa ini untuk lomba di tingkat kabupaten. Di tingkat sekolah sendiri Bu, dari perpustakaan itu kami mau mengadakan lomba, paling tidak ini merupakan penjaringan awal dari lomba yang nanti akan siswa kita kirimkan ke tingkat kabupaten. Itu ada lomba resensi buku Ibu, kemudian ada lomba baca puisi, kemudian nanti ada, kalau di bahasa Jawa ada mendongeng, kalau di bahasa Indonesia itu biasanya recount ya, menceritakan pengalaman yang sudah terjadi, pengalaman yang sudah mereka lalui. Nah ini hubungannya dengan lomba-lomba ini, saya akan
betul memepet lagi nih Bu, menggiatkan lagi, mengaktifkan lagi kolaborasi dengan guru-guru bahasa Indonesia Ibu, dan mungkin nanti dari pihak luar mungkin ketika harus belajar untuk informasi dan sebagainya, kita biasanya juga menggait dari pihak luar yang lebih kompeten Ibu, karena saya mungkin dari hal-hal itu guru-guru mungkin dari pihak sekolah belum berkompeten sekali. Jadi kan alangkah baiknya ini kita melatih anak benar-benar maksimal, jangan separuh gitu, jangan setengah-setengah. Jadi ketika mereka nanti terjunkan ke tingkat kabupaten, mereka udah siap, mereka udah oke, udah siap 100% siap bertanding, mental oke, persiapan dari diri mereka juga. Goalnya sampai di situ ya. Wah, bagus sekali ini. Nah, saya nih kan sebagai kepala sekolah ya, tidaknya belum itu kan perlu ada dukungan ya dari saya kayak gitu, dari sekolah. Kira-kira dukungan apa nih yang harus saya lakukan untuk keberhasilan dari apa yang sudah Bu lakukan ini? Ini benar-benar dukungan yang luar biasa nih kalau berbicara tentang dukungan support dari sekolah ataupun dari pihak Ibu selaku kepala sekolah. Ini benar-benar dukungan yang mutlak sudah saya butuhkan Ibu, karena semua kebijakan, semua keputusan, semua pengambilan decision, keputusan akhir itu ada di Ibu. Untuk pengadaan itu, kalau mungkin ada anggaran mungkin dari bos kemarinnya Ibu sampaikan ada 20%, maka kita maksimalkan untuk pemenuhan kebutuhan siswa. Tadi akan kekurangan buku yang mungkin dari jajak poling mendapat itu ada 12 buku yang belum kita penuhi itu luar biasa sekali, yang betul-betul saya harapkan. Kemudian dari Bapak Ibu guru juga saya butuh support dan kerjasamanya, kolaborasi yang luar biasa, karena pembimbingan anak ini tidak bisa saya lakukan sendiri Ibu. Pembimbingan anak ini nggak bisa langsung kita serahkan ke pihak perpustakaan atau pihak pengelola perpustakaan, tidak, karena untuk kemajuan siswa pun dari pelajaran bahasa Indonesia pun guru itu juga bisa memantau grafik perkembangan siswanya gitu. Dan kemudian dari wali murid nih, kalau nanti ada kebutuhan ini bagaimana dorongan mereka untuk memberikan supportnya pada komputer semuanya, baik itu waktu, baik itu materi dan sebagainya, itu kita butuh banget gitu. Dan kemudian otomatis dari siswa sendiri, siswa kalau nggak ditutup kalau nggak benar-benar didampingi, mereka mungkin ya langsung udahlah nggak ada goal yang akan saya capai kok gitu. Ini benar-benar harus, jangan sampai semangat mereka kendor, itu juga luar biasa harus benar-benar kita ayo dong kita sempuyung anak-anak ini biar mereka siap. Wah, effort yang luar biasa ternyata ya. Terima kasih sekali nih saya sebagai kepala sekolah ya, karena upaya yang sudah Bu lakukan itu sudah luar biasa. Apalagi nanti goalnya adalah agar literasi di sekolah meningkat, rapot pendidikan utamanya di bagian literasi itu meningkat kembali, karena tahun ini kita terjun bebas nih. Tahun 2024 sudah 91, sekian. Terus kemudian ini 2025 77 gitu. Harapannya berarti tahun ini sebagaimana goal yang sudah Bu lakukan itu sampai pada ya paling tidak sampai berapa lagi? Sampai sama ya, sama 91 ya gitu. Baik Bu Nuk, saya terima kasih banget ini atas obrolan yang sudah saya tunggu selama 6 bulan dan goalnya sudah seperti ini. Saya berterima kasih. Semoga apa yang sudah Bu lakukan dan juga orang lakukan itu nantinya betul-betul menjadikan literasi di SMP 3 Karanganyar ini. Selamat Bu Nuk, terima kasih. Mari kita beraktivitas kembali dalam suasana yang fresh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kucing yang sudah saya lakukan kepada pengelola perpustakaan di sekolah saya berupa jenis pertanyaan, perencanaan, dan kalibrasi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.